Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jumjum Nurbanti dan Ibu Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat dan Pendidikan dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemasaran jasa pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Hana Alifia Mafula, kemudian Indah Susanti, Marsara Khairunida, dan Nabila Islamiati. Yang pertama adalah pengertian pasar, jasa, dan jasa pendidikan. Pengertian pasar menurut Benti dan Gunawan tahun 2015, pasar merupakan suatu tempat yang digunakan untuk bertransaksi berbagai komoditas yang dihasilkan oleh produsen dengan yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan oleh konsumen. Pengertian jasa menurut Suyoto dalam Rahayu dan kawan-kawan tahun 2019, jasa merupakan suatu kegiatan yang dapat didefinisikan namun sifatnya tidak terlihat dan direncanakan untuk pemenuhan kepuasan konsumen. Selanjutnya, pengertian jasa pendidikan menurut Komarudin tahun 2011, jasa pendidikan adalah suatu layanan kompleks bersifat padat karya dan padat modal. Tenaga pendidik sebagai penyedia jasa harus memiliki skill khusus serta segala infrastruktur yang dibutuhkan harus lengkap. Karakteristik jasa pendidikan. Menurut Nur Hadi tahun 2017, karakteristik jasa yaitu tidak memiliki wujud atau intangibility, tidak dapat dipisahkan atau inseparability, heterogenitas atau variability, dan tidak memiliki masa simpan dan mudah musnah. Sedangkan menurut Benti dan Gunawan tahun 2015, karakteristik jasa pendidikan yaitu tidak memiliki wujud dan tidak memerlukan pemindahan hak dan kepemilikan. Pengertian pemasaran jasa pendidikan. Pendidikan adalah sebuah produk jasa yang tidak berwujud, artinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan atau tidak menggunakan produk secara fisik, dapat direalisasikan dengan aktivitas yang terjadi, contohnya seperti penyedia jasa dan pengguna jasa. Menurut Davies dan Ellison dalam Benti dan Gunawan tahun 2015, menyatakan bahwa pemasaran dalam bidang pendidikan sebagai aktivitas sekolah untuk mengkoordinasikan dan mempromosikan tujuan, nilai dan produk sekolah kepada siswa, orang tua, staf, dan masyarakat luas. Selanjutnya, tujuan pemasaran jasa pendidikan. Menurut Wijaya tahun 2012, tujuan utama pemasaran jasa pendidikan yaitu memenuhi misi sekolah dengan tingkat keberhasilan yang besar, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan jasa pendidikan, meningkatkan ketertarikan terhadap sumber daya pendidikan, dan meningkatkan efisiensi pada aktivitas pemasaran jasa pendidikan. Kemudian sasaran pemasaran jasa pendidikan. Menurut Benti dan Gunawan tahun 2015, sasaran pemasaran jasa pendidikan adalah calon peserta didik, orang tua, masyarakat luas pada umumnya termasuk di dalamnya pengguna lulusan. Sedangkan menurut Davis dan Ellison dalam Benti dan Gunawan tahun 2015 menyatakan bahwa segmen pasar di sektor pendidikan meliputi pasar internal dan pasar eksternal, yang berarti meliputi masyarakat dalam sekolah dan masyarakat luar sekolah. Pasar internal meliputi pengelola sekolah, staf, guru, dan tenaga pendidikan lainnya, sedangkan pasar eksternal meliputi calon siswa, calon orang tua siswa, alumni, calon staf institusi pendidikan lain, masyarakat sekitar, lembaga komersial, industri, yayasan pendidikan, kantor standar dalam pendidikan atau yang di Indonesia disebut dengan Badan Akreditasi Nasional, dan organisasi lain tingkat nasional yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. F. Komponen proses pemasaran jasa pendidikan. 1. Strategic intent. Menurut Davis dan Ellison dalam Benti dan Gunawan 2015 mengemukakan bahwa strategic intent ialah suatu proses yang mengikat dan memadukan segala komponen yang memfokuskan dan terarah pada tujuan visi dan misi sekolah. 2. Strategic market analysis. Menurut Benti dan Gunawan 2015 halaman 26 ada 5 hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah dalam strategic market analysis, yaitu A. Proses penelitian pasar. Proses yang perlu diteliti atau ditemukan dalam penelitian pasar meliputi 4 tahap. 1. Identifikasi kebutuhan informasi. 2. Perencanaan aktivitas penelitian pasar. 3. Pengumpulan dan analisis informasi penelitian pasar. 4. Laporan hasil penelitian pasar. B. Analisis lingkungan sekolah. C. Analisis sekolah. Menurut Wijaya dalam Benti dan Gunawan 2015 halaman 27 mengemukakan bahwa analisis sekolah dapat dilakukan dengan melakukan
melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menentukan di mana letak sekolah sekarang berada. 2. Menentukan di mana letak sekolah ingin berada. 3. Menentukan bagaimana cara mencapai hal-hal pada kedua poin. Analisis pelanggan sekolah. Dalam kegiatan analisis pelanggan sekolah merupakan komponen proses yang mempengaruhi keberlangsungan dan intensi tersebut, bagaimana respon atau tanggapan pelayan yang diberikan oleh kepala sekolah kepada pelanggan jasa pendidikan. Analisis kompetitor sekolah. Setelah melakukan analisis pelanggan sekolah, maka langkah saja yang perlu diperhatikan oleh sekolah yaitu analisis kompetitor sekolah. 3. Marketing Implementation. Menurut Benty dan Gunawan 2015, halaman 29, kegiatan yang perlu dilakukan yaitu 1. Pendekatan dan teknik pemasaran melalui penyebaran brosur, pamflet melalui orang, serta media periklanan, contohnya video promosi. B. Implementasi perencanaan pemasaran. Yang perlu diperhatikan yaitu waktu, tempat, keterlibatan dengan masyarakat, kunci asli pemasaran, serta implementasi aktivitas pemasaran. C. Evaluasi proses pemasaran. Setelah melakukan implementasi rencana pemasaran selanjutnya, dilakukan evaluasi dari proses pelaksanaan tersebut, di mana sekolah melakukan pengecekan dalam proses pemasangan sekolah. G. Teknik dan strategi pemasaran jasa pendidikan. Unsur perumusan strategi pemasaran menurut Wijaya dan Fox dalam Wijaya 2012. 1. Target marketing strategi, yaitu dengan cara mengelompokkan pelanggan. 2. Competitive positioning strategi, yaitu dengan cara menganalisis posisi lembaga pada suatu pasar. 3. Marketing mix strategi dengan menggabungkan beberapa elemen, yaitu 7P. Baik, selanjutnya, menurut Porter dalam Wijaya tahun 2018 mengemukakan strategi pemasaran jasa pendidikan ada 3, yaitu yang pertama diferensiasi, yaitu menawarkan jasa yang berbeda dari kompetitornya. Yang kedua, keunggulan biaya, berfokus pada harga serta mengefisienkan biaya operasional sekolah. Dan yang terakhir yaitu fokus, biasanya dilakukan oleh sekolah yang berkarakter khusus. Contohnya seperti sekolah SDIT Izzuddin yang berfokus pada siswa tahfidz. Kemudian variabel strategi pemasaran menurut Benty dan Gunawan tahun 2015. Yang pertama dapat dikontrol. Contohnya seperti persaingan, perkembangan teknologi, perubahan politik dan ekonomi, serta sumber daya alam. Yang kedua, tidak dapat dikontrol. Contohnya seperti segmentasi pasar atau market segmentation, kemudian bauran pemasaran atau marketing mix, kemudian biaya pemasaran atau marketing budget, serta waktu atau timing. Kemudian, langkah strategis pemasaran pendidikan menurut Rahmat tahun 2021. Yang pertama ada identifikasi pasar sasaran. Tujuannya yaitu untuk mengetahui gambaran kondisi pasar sehingga sekolah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, segmentasi pasar dan positioning, yaitu mengkelompokkan konsumen berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan behavior atau perilaku. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk, di mana sekolah menawarkan sesuatu yang berbeda dari kompetitornya guna mendapat perhatian dalam pasar. Kemudian yang keempat ada komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran dapat berupa media independen yang mempublikasikan prestasi yang telah dicapai oleh sekolah ke dalam berita melalui media massa. Dan terakhir ada pelayanan sekolah, di mana sekolah memberikan pelayanan sesuai dengan persepsi konsumen sehingga tidak terjadi kesenjangan pada pendidikan yang akan diberikan. Kemudian faktor-faktor pembangun reputasi lembaga pendidikan. Yang pertama ada kualitas, yaitu hasil jasa yang diberikan akan mempengaruhi pandangan publik terhadap lembaga sekolah. Yang kedua ada hubungan dengan publik, yaitu mampu mendengarkan pendapat publik agar membangun keloyalan pada publik. Dalam artian, sekolah secara terbuka menerima saran dan masukan dari masyarakat. Kemudian, struktur dan budaya. Struktur dan budaya ini nantinya akan mencerminkan citra sekolah kepada masyarakat.
Yang keempat ada pemimpin. Gaya dan visi kepemimpinan yang dimiliki pemimpin harus bisa meyakinkan masyarakat. Kemudian yang kelima ada media, yaitu mampu menentukan media yang tepat dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Yang terakhir ada relasi, yaitu mampu mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar jasa pendidikan. Menurut Agustini tahun 2003, segmentasi ialah sebuah pengelompokan atau pembagian pembeli menjadi kelompok-kelompok kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelian yang sama atau berdasarkan pada karakteristik pembeli. Menurut Agustini tahun 2003 juga mengemukakan bahwa dalam segmentasi pasar jasa pendidikan terdapat beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pemasaran yang tidak terdiferensiasi atau massal. Yang kedua, pemasaran yang terdiferensiasi berdasarkan variasi produk. Kemudian terakhir yaitu pemasaran yang terkonsentrasi atau berdasarkan target pasar. Selanjutnya, menurut Atike dan Makali, tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat beberapa variabel dalam segmentasi pasar, yaitu yang pertama, segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi psikografis, segmentasi psikologis, serta segmentasi manfaat. Selanjutnya, menurut Handayani, proses atau langkah-langkah dalam melakukan segmentasi pasar jasa pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai produk, persaingan, dan konsumen. Yang kedua, mempelajari konsumen dan menentukan segmentasi yang akan digunakan. Yang ketiga, mengaplikasikan semua metode ke dalam semua segmen. Yang keempat, setelah data terkumpul, kemudian menentukan profil konsumen pada masing-masing segmen. Yang kelima, memilih target segmen yang potensial. Yang keenam, mengembangkan program-program pemasaran yang konsisten melalui program marketing. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan serta perbaikan terhadap program-program yang belum sejalan dengan kebutuhan segmen. Berikutnya ada indikator keberhasilan dalam proses pemasaran jasa pendidikan. Menurut Makali, indikator tersebut meliputi yang pertama ada kepuasan pelanggan pendidikan. Indikator ini meliputi respon konsumen pendidikan yang telah terpenuhi. Adapun kepuasan pelanggan dapat diukur melalui adanya sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan, dan analisis pelanggan yang beralih. Indikator yang kedua yaitu loyalitas pelanggan pendidikan. Indikator ini dapat diukur dengan frekuensi atau proporsi penggunaan kembali sebuah jasa. Dalam lingkup pendidikan, loyalitas yang dimaksud mengacu kepada perilaku yang relatif stabil dalam jangka panjang untuk melakukan kegiatan secara terus-menerus dengan maksimal terhadap program lembaga pendidikan yang telah direncanakan. Selanjutnya, indikator yang terakhir yaitu opini publik terhadap citra lembaga pendidikan. Ketika kualitas layanan yang diberikan sekolah kepada siswa secara maksimal, maka akan menjadi faktor yang mempengaruhi citra sekolah di mata masyarakat. Selanjutnya mengenai bauran pemasaran jasa pendidikan. Khasana berpendapat bahwa bauran dalam pendidikan merupakan unsur penting dan dapat menjadi strategi bagi lembaga pendidikan dalam bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Khasana juga menjabarkan bauran pemasaran jasa pendidikan sebagai 7P yang meliputi yang pertama produk. Dalam konteks pendidikan, produk adalah jasa berupa reputasi yang disediakan lembaga pendidikan untuk masyarakat. Yang kedua, harga. Harga yang dimaksud yaitu pengeluaran oleh masyarakat untuk mendapatkan suatu jasa pendidikan. Yang ketiga, lokasi. Tempat lembaga pendidikan yang strategis dapat menjadi salah satu preferensi calon pengguna jasa pendidikan dalam menentukan pilihannya. Yang keempat, promosi. Dalam pemasaran jasa pendidikan, diperlukan kegiatan promosi yaitu menyebarkan atau menginformasikan penjualan jasa pendidikan guna meyakinkan calon pengguna jasa pendidikan mengenai jasa yang ditawarkan. Yang kelima, orang. Orang yang dimaksud dalam pemasaran jasa pendidikan adalah sumber daya pendidik dan kependidikan, seperti tata usaha, kepala sekolah, guru, dan karyawan. Yang keenam, bukti fisik.
bukti fisik atau lingkungan fisik merupakan terjadinya interaksi antara lembaga pendidikan dengan pengguna jasa pendidikan meliputi keputusan dari pemberi jasa mengenai desain dan tata letak gedung serta bukti pendukung yang merupakan nilai tambah bagi lembaga pendidikan seperti raport dan catatan siswa. Dan yang terakhir yaitu proses atau prosedur dalam konteks pendidikan berarti kegiatan yang mendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar sehingga lembaga pendidikan mendapatkan produk atau lulusan sesuai yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.